Tapi sekarang kita bicara Asy'ariyah. Asy'ariyah inilah kelompok yang tersebar di tanah air kita ya, yang sering menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sampai sempat keluar sebagian pernyataan, barang siapa yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara maka dia sesat. Tapi begitu ya. Ada pernyataan, barang siapa mengatakan Allah di atas sesat. Itu orang Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan huruf, sesat ya. Padahal itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah zaman dahulu, al-mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan. Yang al-qudama, yang mutaqaddimin, di antaranya Abul Hasan al-Asy'ari, pemimpin mereka. Jadi akidah Asy'ariyah ini dimunculkan oleh seorang bernama Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abul Hasan al-Asy'ari ya, dahulu belajar 40 tahun belajar Mu'tazilah ya. Setelah itu dia kemudian mengetahui kesalahan Mu'tazilah, maka dia pun membantah. 40 tahun dia belajar apa? Mu'tazilah. Setelah itu dia sadar, dia bantah Mu'tazilah. Tetapi pemikiran Mu'tazilahnya masih ada sampai beliau wafat rahimahullahu taala, meskipun beliau berusaha untuk mengikuti sunnah. Maka dia mengatakan, saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hanbal, tetapi ternyata dia belum bisa mengikuti secara sempurna kalau kita tinjau dari buku-bukunya. Dia sudah membantah Mu'tazilah, namun masih tersisa akidah Mu'tazilah. 40 tahun belajar sama Mu'tazilah tidak mudah untuk meninggalkan apa? Seluruhnya. Oleh karenanya Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Pertama, Asy'ariyah yang terdahulu. Terdahulu ini seperti Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian murid-muridnya seperti Abul Hasan at-Tabari, Al-Baqillani, Ibnu Faraq ya. Kemudian Abdul Qahir al-Baghdadi. Ini zaman murid atau murid-muridnya Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini kalau tidak salah di abad keempat, kalau tidak salah abad keempat. Makanya kalau sekarang ditanya, siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Katanya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang akidahnya akidah Asy'ari, akhlaknya Ghazali, fikihnya fikih Syafi'i. Begitu katanya ya. Itu kata mereka, gampang kalau mau tahu siapa Ahlussunnah, gampang. Akidahnya apa? Asy'ari, fikihnya siapa? Syafi'i, akhlaknya siapa? Ghazali. Jadi memang Abul Hasan al-Asy'ari muncul abad keempat. Terus sebelumnya gimana? Sebelum dia Abu Bakar, Umar, kemudian tabi'in, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i ya. Kenapa tidak bilang akidahnya benar akidah Syafi'i? Kenapa tidak demikian? Kok akidahnya siapa? Abul Hasan al-Asy'ari ya. Dia belakangan muncul pada sekitar abad keempat ya. Maka perlu diteliti bagaimana akidah dia. Ternyata Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah yang mutaqaddimin, yaitu Abul Hasan dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Kemudian Asy'ariyah mutaakhirin yang sekitar abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 ya. Di antaranya yang mutaakhirin yang belakangan seperti Abul Ma'ali al-Juwaini, kemudian Abu Bakar Ibn al-Arabi, kemudian Syahristani, Ar-Razi, Al-Amidi dan Al-Iji. Ini tokoh-tokoh mereka ya, tokoh-tokoh mereka, dan mereka punya buku-buku tentang akidah di antaranya ya. Ternyata ada perbedaan antara Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Contohnya kalau kita lihat perkataan Abul Hasan al-Asy'ari ya, dan juga Asy'ariyah yang mutaqaddimin ya, mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, tangan, mereka tetapkan. Mereka hanya menolak sifat-sifat ikhtiyariyah, persis seperti pemahamannya Ibnu Kullab atau Kullabiyah. Tadi kita sebut tentang Kullabiyah ya. Saya urutkan ulangi, pertama Jahmiyah, terus apa? Mu'tazilah, kemudian apa? Kullabiyah, sekarang baru Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin persis seperti Ibnu Kullab, menetapkan sifat dzatiyah, menolak sifat apa? Ikhtiyariyah. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin ya, mirip dengan Jahmiyah, menolak kebanyakan sifat kecuali 7 yang mereka tetapkan. Kecuali 7 yang mereka tetapkan, yang mereka sebut dengan sifat yang ditunjukkan oleh akal. Ya, seperti melihat, mendengar, kata mereka namanya Tuhan itu harus memiliki sifat hidup. Namanya hidup yang sempurna itu harus ada pendengarannya, harus ada penglihatannya, harus ada kudrahnya, harus ada ilmunya. Jadi mereka menetapkan sifat Tuhan itu cuma 7. Itu pun kalau nggak ada dalil nggak jadi masalah, karena kata mereka akal menunjukkan akan hal tersebut. Bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat apa? Hidup. Hidup itu yang sempurna harus ada pendengarannya, penglihatannya, ada ilmunya, kemudian diantaranya bisa berbicara dan ada iradahnya. Kalau ingin ciptakan ini, ciptakan, harus ada punya kehendak. Saya ingin ciptakan manusia, saya ingin ciptakan monyet, saya ingin ciptakan hewan, ya harus ada iradah. Kalau nggak ada iradah nanti makhluk satu model. Paham? Karena ada berbeda-beda makhluk, berbagai macam model, berarti Allah punya sifat apa? Iradah. Jadi intinya mereka menetapkan cuma sifat 7 sifat, itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan akal mereka. Ini yang ekstrim, Asy'ariyah yang mutaakhirin. Ekstrim, karena hampir mirip dengan Jahmiyah. Mereka tolak seluruh sifat kecuali apa? 7. Kecuali 7. Maturidiyah nambah satu sifat, namanya takwin. 7 ditambah 1 jadi 8. Paham? Tapi sekarang akan kita bahas kenapa mereka seperti itu.
Ini inti pembahasan kita. Apa syubhat apa mereka? Jadi kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, saya ulangi, Asy'ariyah mutaqaddimin menetapkan sifat-sifat zatiyah, bahkan mereka menetapkan sifat ulu Allah di atas. Abul Hasan Asy'ari dalam bukunya menetapkan sifat Allah di atas, dalam bukunya Maqalatul Islamiyin, kemudian dalam bukunya Risalah ila Ahli Tsaghar, ya, dia sebutkan sifat Allah di atas. Makanya muncul orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka menolak sifat di atas, kata mereka yang mengatakan Allah di atas sesat. Kita bilang, loh, guru kalian yang mendirikan mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat Allah di atas. Kok kalian melawan guru kalian? Ya. Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini, mereka kayaknya kurang, Nabi bilang gini, kayaknya mereka kurang percaya. Kita bilang lah, Abul Hasan Al-Asy'ari bilang dalam bukunya Allah berada di atas, bahkan ijma sahabat Allah berada di atas. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya mereka ternyata ikut Asy'ariyah yang belakangan. Lah, berarti yang belakangan menyelisih gurunya dong. Ya, yang belakangan menyelisih pendahulunya, dan ini tidak benar. Nah, kalau Anda mengaku bermadzhab Asy'ari, harusnya ikut siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Jangan bikin madzhab baru belakangan. Paham? Baik. Apa kita kena pegang akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah sedangkan sudah ada akidah Rasulullah? Kenapa tak langsung saja akidah Rasulullah? Sekarang saya balik. Awak tadi baca Quran, iya, baca Quran pakai qiraat siapa? Qiraat Hafs. Qiraat yang kita baca itu qiraat Hafs. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu riwayat Hafs. Kalau orang Maghribi dia baca qiraat Warsh. Alladzina yuqimuna as-salah. Qiraat Hafs kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang Maghribi dia baca qiraat Warsh walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Hafs. Kalau orang Maghribi dia baca qiraat Warsh al-mu'minuna wal-mu'minat. Tadi imam baca panjang ma-nya, dia baca Hafs. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu Hafs. Kalau Warsh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenapa tak langsung saja ke Rasulullah? Nah, manakala kita balikkan macam ini, saya kan tanya akidah, bukan tanya qiraat. Maknanya kita mengambil qiraat berdasarkan sanad bersilsilah dari tuan guru kita sampailah ke Imam Hafs, dari Imam Hafs sampai ke Nabi. Yang mempopularkannya, yang memasyhurkannya Imam Hafs dari Asim, maka disebut qiraat Hafs. Dalam masalah akidah, dari guru-guru kita sampai kepada Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dari mana? Dari salafus salih. Dia yang menyusunnya menjadi suatu ilmu. Kenapa kita pakai Syafi'i? Kerana Imam Syafi'i yang menyusun usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal Hambali? Kami hafaz hadis banyak. Musnad Ahmad bin Hanbal 40,000 hadis kami hafaz, tapi kami tak faham mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad. Tak faham kami mana taqyidul mutlak, mana takhsisul am sebelum Syafi'i datang. Maka ilmu paling hebat tentang melahirkan hukum-hukum, ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah 300 muka surat. Nabi panggil muridnya bernama Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al, tulis Ar-Risalah, tulis surat aku. Lalu Rabi' pun menulis surat. Syafi'i terus berkata-kata, bercakap, dan Rabi' menulis 300 muka surat tanpa ada google.com. Ini tentang masalah mengapa kita pegang Asy'ariyah atau Asy'ariyah, kerana ia yang menyusunnya menjadi sebuah ilmu. Pernah Nabi mengajarkan idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, gunnah, bila gunnah, 1 mat, 2 mat, 3 mat? Mana ada? Kalau gitu bacalah Quran menurut Nabi. Awak ada dengar Nabi baca Quran? Oleh sebab itu maka ada 3 yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama nasab, yang kedua sanad, yang ketiga i'rab. Maka belajar nahwu, memahami kitab. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin,
Ja'a Muhammadun. Ini tak ada dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Mana ada? Oleh sebab itu, maka kita mesti kena belajar baik-baik. Bila ada ustaz datang,